Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, apabila kalian melakukan utang piutang. Jadi utang bidainin dengan utang ila ajalim musamma, sampai batas waktu yang ditentukan, faktubuhu, maka kalian tulislah, catatlah. Wal yaktub, maka hendaknya menulis, bainakum, di antara kalian, ya, yang mengutang dan yang memberi utang, katibun, seorang juru tulis, bil adil, dengan adil, wala ya'ba katibun, dan jangan enggan katibun, seorang juru tulis, ayak tuba, untuk dia menulis, kama allamahullah, sebagaimana telah mengajarkannya kepada Allah, bagaimana telah mengajarkan kepadanya Allah. Itu Allah mengajarkan kepadanya, fal yaktub, maka hendaklah dia menulis, wal yumlilil ladzi alaihil haqqu, dan hendaknya mendiktekan, ya, alladzi alaihil haqqu, orang yang atasnya hak, wal yattaqillah, dan hendaknya kepada Allah, rabbahu wala yabkhos, kepada Allah, kepada Tuhannya, dan jangan dia mengurangi minhu syai'a, darinya sesuatu sedikit pun. Fa in kana alladzi alaihil haqqu, maka apabila orang yang di atasnya alaihi al-haqqu, yang hak berutang, ya, safihan, atau lemah akal, yang punya hak ini berarti yang punya hak, yang berutang, safihan, lemah akal ataupun bodoh, au dhaifan, lemah keadaan, buta, tidak dapat menulis, au la yastati'u, atau tidak dapat atau tidak mampu, ayyumillah huwa falyumlil, untuk dia mendikte dia, huwa falyumlil, maka hendaklah dia mendiktekannya, huwa falyumlil waliyuhu, maka hendaknya mendiktenya walinya yang mendikte. Jadi kalau dia dalam keadaan tidak mampu, bila adil, dengan adil benar, wastashhidu syahidaini, hendaknya dipersaksikan kalian atas utang tersebut, syahidaini, dua saksi, mirrijalikum, dari kaum laki-laki kalian, ya, Islam, baligh, merdeka. Fa ilam yakuna, maka jika tidak ada dua orang yang model begitu, rajulaini, dua orang lelaki, farajulun, maka boleh sebagai saksi seorang laki-laki, wa mro'atani, dan dua orang perempuan, mimman tardawna minasyuhada, dari yang kalian ridhoi karena agama dan keadilannya, minasyuhada, dari saksi-saksi, antadilla ihdahuma, agar apabila tadilla, lupa atau salah, ihdahuma, salah satu dari keduanya, fatudzakiru ihdahumal ukhra, maka mengingatkan ihdahuma, salah seorang yang lain dari keduanya itu mengingatkan al-ukhra, yang lain. Wala ya'ba syuhada, dan janganlah enggan atau menolak saksi-saksi, idza ma du'u, apabila mereka dipanggil untuk menjadi saksi. Wala tas'amu, dan jangan kalian jemu ataupun bosan, antak tubuhu, untuk kalian menuliskannya, shaghiran au kabiron, baik utang itu kecil ataupun sedikit, ataupun au kabiron, atau banyak, ila ajalih, sampai batas waktu jatuh tempo. Dzalikum aqsat, demikian itu aqsat, lebih adil, indallah, wa aqwam, di sisi Allah, wa aqwam lisyahadah, lebih kuat, lisyahadah, untuk persaksian. Wa adna alla tartabu, wa adna, dan lebih dekat Allah, untuk tidak tartabu, membuat kalian ragu-ragu, illa, kecuali, antakuna, bahwa antakuna tijaratan, urusan perdagangan, hadiratan, yang hadir ataupun tunai, tudirunaha, yang kalian jalankan secara tunai, bainakum, di antara kalian, falaisa alaikum junahun antak alla taktubuha, maka tidak ada atas kalian dosa, alla taktubuha, untuk tidak kalian menulisnya. Jadi falaisa alaikum junahun, maka tidak ada atas kalian dosa, alla, untuk tidak taktubuha, kalian menulisnya. Wa asyidu, dan kalian persaksikanlah, idza tabayatum, jika kalian berjual beli, wala yudharra katibun, dan janganlah mempersulit juru tulis,
katib. Wala syahid, dan jangan juga mempersulit syahid, saksi. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Wa in taf'alu, dan jika kalian melakukan, taf'alu maksudnya apa yang dilarang, fa innahu, maka sungguh hal itu fusukun, fasik, kefasikan, ketidaktaatan kepada Allah, bikum, pada diri kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kemaslahatan kepada kalian. Wallahu bikulli, dan Allah terhadap bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alim, maha mengetahui. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis itu menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan diri, maka hendaklah walinya yang mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya. Untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan dengan demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah Maha memberi ganjaran kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Ibnu Abbas itu berkata apa ini? Para penduduk asli Madinah itu terbiasa menyewakan kebunnya dalam satu waktu, ya, dalam waktu 1, 2, atau 3 tahun. Rasulullah pun bersabda, siapa yang menyewakan sesuatu, hendaklah dengan ukuran dan waktu yang tertentu. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Wahai orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya. Ya. Jadi apabila kalian melakukan utang piutang tidak secara tunai dengan waktu yang ditentukan, maka waktunya harus jelas. Catatlah waktunya untuk melindungi hak masing-masing dan menghindari perselisihan. Yang bertugas mencatat itu hendaknya orang yang adil, dan janganlah petugas pencatat itu enggan menuliskannya sebagai ungkapan rasa syukur atas ilmu yang diajarkannya, yang diajarkan dari Allah kepada dia. Hendaknya ia mencatat utang tersebut sesuai dengan pengakuan pihak yang berutang. Ya, mencatat utang tersebut sesuai pengakuan pihak yang utang. Ya. Dan takut kepada Allah tidak mengurangi jumlah utangnya. Kalau orang yang berutang itu tidak bisa bertindak dan menilai sesuatu yang baik, lemah karena masih kecil, sakit atau sudah tua, tidak bisa mendiktekan karena bisu atau karena gangguan lidah, atau tidak mengerti bahasa transaksi, hendaknya wali yang ditetapkan agama ataupun pemerintah ataupun orang yang dipilih olehnya untuk mendikte catatan utang. Jadi mewakilinya dengan jujur, jadi sebagai wakil mewakili dia. Persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan.
untuk menjadi saksi ketika terjadi perselisihan. Karena tidak boleh enggan, jadi mereka itu tidak boleh enggan memberi kesaksian. Janganlah bosan-bosan mencatat dengan segala persoalan dari yang kecil sampai yang besar selama dilakukan secara tidak tunai. Sebab yang demikian itu lebih adil menurut syariat Allah. Lebih kuat bukti kebenaran persaksiannya dan lebih dekat kepada penghilangan keraguan di antara kalian. Kecuali kalau transaksi itu kalian lakukan dalam perdagangan secara langsung ataupun tunai. Kalian tidak perlu mencatatnya. Sebab memang tidak diperlukan. Nah, yang diminta dari kalian hanyalah apa? Persaksian atas transaksi untuk menyelesaikan perselisihan. Hindarilah tindakan menyakiti penulis dan saksi, sebab yang demikian itu berarti tidak taat kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah dan rasakanlah keagungannya dalam setiap perintah dan larangan. Dengan begitu, hati kalian dapat memandang sesuatu secara proporsional dan selalu condong kepada keadilan. Allah menjelaskan hak dan kewajiban kalian, dan Dia Maha mengetahui segala perbuatan kalian dan yang lainnya. Jadi masalah hukum yang paling pelik di semua perundang-undangan modern itu apa? Itu adalah kaidah afirmasi, yaitu cara-cara penempatan hak bagi seseorang jika mengambil jalur hukum untuk menuntut pihak lain. Jadi Al-Quran mewajibkan manusia untuk bersikap proporsional dan berlaku adil. Jika mereka sadar akan itu, niscaya akan meringankan pekerjaan para hakim. Ya, akan tetapi jiwa manusia yang tercipta dengan berbagai macam tabiat seperti cinta harta, serakah, lupa dan suka balas dendam itu menjadikan hak-hak kedua belah pihak diperselisihkan. Maka harus ada kaidah-kaidah penetapan yang membuat segalanya menjadi lebih jelas. Ya, bermuamalah yaitu seperti jual beli, ya. Qorot, kalau qorot itu utang piutang, sewa menyewa, ya. Kalau salam itu apa? Jual beli yang barangnya ditunda pembayarannya. Jadi semua berfungsi untuk menjaga harta dan menghilangkan pertengkaran. Nah, maka hendaknya menuliskannya yang orang yang amanah, yang terpercaya, yang teliti, ya. Yang menuliskan itu, yang menjadi penulis itu harus yang amanah, yang teliti, ya. Ya, jelas ya, dieling-eling selawase.